Salam dan bahagia, selamat bertemu kembali dan bergabung di channel JED Kasto Kastari. Kali ini saya berada di Kedaulatan Rakyat. Hari ini kedatangan tamu Bapak Anies Baswedan ingin berdialog dengan jajaran direksi dan redaksi SK Kedaulatan Rakyat. Bagaimana aktivitas tersebut? Ikuti video kali ini. Sumonggo. Kadang-kadang jotaan ya, ketemu aja enggak itu ya. Sampai kasih tahu kajiannya. Nah, ini bukan di pusat, ini wali kota, bupati. Jadi menurut saya iklim ini harus diperbaiki supaya rakyat merasakan ada yang namanya continuity and change, keberlanjutan dan perubahan. Tidak mungkin hanya perubahan, tapi juga tidak mungkin menuntut hanya perubahan. Itu Mas Dede loh, sama-sama. Di sini ada berapa menit ya? Pak Jono nih yang mandu. Pak Anies, terakhir Bapak ceramah di KRI Hotel RLMI dengan Papua, Pergerakan Papua. Dengan Pak mahasiswa Papua. Ini tahun berapa itu ya? Ya, saya berapa ya? Di Hotel Batik. Di Hotel Batik. Di atas lantai 2. Iya, saya di sana juga. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies, Pak Wirmon, sebagai dirut dan para direksi di Kedaulatan Rakyat. Kami tentu berbahagia sekali sore ini kedatangan Capres. Karena begini Pak Anies, biasanya Capres itu datang sebelum mencalonkan, sebelum mereka berkiprah itu biasanya saya. Jadi mulai dari Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Prabowo, pada sini. Jadi Pak Anies ke KR, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kami juga. Karena kami ini tahu sekaligus Pak Anies dari profesional, karena Pak Anies profesional juga ya. Itu saya pertama Pak Anies. Kemudian yang berikutnya Pak Anies, orang mengatakan, para pengamat mengatakan Pak Anies barangkali juga termasuk ada spanduk dari malam yang kemudian di Satpol PP juga di sekitar sini gitu ya. Pak Anies, sebenarnya gimana sih Pak Anies? Kalau saya melihat sih waktu ada dari Satpol PP yang itu, sementara itu Pak Anies sekarang pertanyaannya barangkali tidak jauh dari itu Pak, soal ekonomi. Nah, ekonomi ini kan jelas Pak Anies sekarang terkait dengan awal resesi dunia, kemudian atau masih ada lagi? Kalau ada lagi sekarang udah cukup. Nanti aja nanti. ya, soalnya kalau iya biar nanti saya jawabnya nyambung sekali ya. satu lagi Pak. Udah 2 kali Pak Okto. Ini kan kaitannya dengan satu lagi. kalau saya nomor 1 boleh. satu lagi Pak, tambah. Nah, kira-kira kalau Pak Anies besok itu dalam perkawalan, kira-kira Pak Anies menamakan masih kira yang akan maju besok. Pendidikan bagi negara-negara yang maju itu investasi ke pendidikan. Nah, ini gimana kalau seandainya Pak Anies terpilih jadi presiden, apakah anggaran 20% pendidikan itu benar akan dilaksanakan? Satu, kedua, jika ini kan selama ini berganti apa namanya? Menteri Kurikulum. ganti kebijakan. Jika Pak Anies jadi presiden, apakah tidak boleh ganti kurikulum? Jadi semua
lanjutan. Jadi tidak Menteri apa namanya? Pendidikan tidak boleh mengganti kurikulum yang sudah ditetapkan selama presiden itu masih yang sama. Terima kasih. Jadi Pak, dari sini. Cukup. Oh, sore-sore ujian. Yang terbuka promosi itu. Matur nuwun. Nanti gini, jadi barangkali saya jawab yang jauh-jauh dulu ya, secara apa? Secara cakupan. Tadi Pak Wirman berbicara tentang itu ada Pak Wirman ya. Pak Wirman terkait dengan apa pendidikan. Iya, keseriusan kita itu bukan hanya di alokasinya. Alokasi itu baik, tapi juga dialokasikan untuk apa? Dan kalau kita bicara tentang kualitas pendidikan, dari pengalaman semuanya, nomor satu adalah kualitas pendidiknya. Ini harus betul-betul serius. Jadi training untuk siapa? Training untuk kepala sekolah, training untuk guru, itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, menjadi menyukai sebuah mata pelajaran itu karena bukunya atau karena gurunya? Gurunya. Selalu kita itu seringkali fokus pada, karena secara proyek menarik Pak itu nyetak buku, ganti kurikulum itu kan, tapi secara substansi atau pendidikan adalah interaksi antar manusia yang kemudian distrukturkan supaya sistematis dibuatkan kurikulum, ada silabus dan lain, ada assessment supaya sistematis. Intinya adalah pembelajaran dan prinsip-prinsipnya itu sudah disusun secara sangat komprehensif yang kita tidak perlu lagi mengulangi dari nol oleh seorang yang namanya Ki Hajar Dewantoro. Oke. Dan kalau baca itu tulisannya Ki Hajar Dewantoro tahun 30-an, lalu lihat dan dikerjakan di Finlandia, cocok sama persis. Padahal Ki Hajar Dewantoro tulisnya tahun 30-an. Nah kita, apa Ki Hajar Dewantoro cuma tuturi Handayani. Ya kalau orang Jogja tambah hafal, ingat sosok Tulodo, ingat Imam Karso. Tapi kalau orang luar Jogja nggak hafal itu 3 itu. Tapi bukunya Ki Hajar Dewantoro ada 2 buku. Satu adalah tentang pendidikan, satu adalah tentang kebudayaan. Itu babon. Nah, saya melihat penting bagi kita untuk merujuk kembali kepada pedagogi. Tidak usah gonta-ganti dalam artian begini. Tidak mungkin juga tidak ada change. Nah, mungkin kita juga nggak usah takut dengan change. Tetapi kalaupun melakukan pergantian, itu pergantian sesuai dengan normalnya sebuah pergantian. Itu contoh. Kalau sebuah negara mengubah kurikulum, itu penyiapannya bisa 4 tahun, lalu pelaksanaannya itu bisa 6 tahun. Kenapa? Dimulai di kelas 1. Jadi kelas 2, 3, 4 ya nggak bisa ditarik, tetap pakai kurikulum ya. Nah kalau kita ini tengah sekolah, tahu-tahu ganti ya, anaknya pusing. Kelas 1 sampai kelas 3 ikut kurikulum A, kelas 4 ikut kurikulum B. Kenapa? Karena kita nggak sabar dengan namanya perubahan. Sebagai ilustrasi Pak, ini ya, World Economic Forum Pak, itu ketemunya setahun sekali. World Economic Forum. Kalau World Education Forum berapa tahun sekali? 15 tahun sekali. Saya mau menceritakan saja, jangan pernah membayangkan kalau pendidikan itu efeknya setahun, 2 tahun. Nah kita ini kepengen dididik sekarang, kalau bisa hasilnya kemarin. Nggak bisa. Investasi pendidikan itu World Education Forum Pak, itu 15 tahun sekali. Kalau World Economic Forum tahun sekali. Ini menggambarkan bahwa kalau sebuah dunia itu harus jangka panjang. Saya ketemu sama Pak Daud Yusuf, Pak Menteri Budha dulu. Beliau itu bilang, ini kalau kata beliau, ini pengalaman saya ya, Bu, kalau mau beresin itu dipegang orang yang sama 10 tahun dan digonta-ganti, itu kata Pak Daud Yusuf. Ditongkrongin sampai selesai. Karena pada dalam pendidikan Pak, setiap kita punya usulan Pak. Setiap orang tua juga punya usulan Pak. Semuanya merasa bisa terlibat. Tapi kalau bicara tentang strategi industri dan lain-lain, nggak banyak ikut ngomong karena keperluan berikutnya itu bisa berkesinambungan. Tapi ini juga salah satu problem demokrasi kita Pak. Karena demokrasi kita ini ketika kita melakukan reformasi dulu,
itu reformnya di partai politik, di sistem pemilu. Tapi kita tidak melakukan reform dalam transisi. Jadi seakan-akan kalau ada pemilu itu yang terpilih incumbent, seakan-akan, sehingga tidak didesain mekanisme transisi antara orang baru dengan orang lama. Padahal itu penting sekali. Transisi itu penting sekali. Tanpa ada transisi seperti itu, sulit bagi yang lama menjelaskan sudah mengapain, dan yang baru juga tidak mendapatkan bekal dari yang sebelumnya. Sekarang ini ya, Mas Wirmon, ketika panjenengan menjadi CEO di sini, di RUT, kan ada di RUT sebelumnya, toh? Kan RUT sebelumnya ada transisi, menjelaskan ini sudah dikerjakan selama sekian tahun, sehingga ketika Mas Wirmon masuk, itu Mas Wirmon lihat, nah ini enggak, kadang-kadang jotaan ya Pak, ketemu aja enggak, itu ya. Jangan sampai dikasih tahu rahasianya. Nah, ini bukan hanya pusat ya, ini wali kota, bupati, gubernur. Jadi menurut saya iklim ini yang harus diperbaiki supaya rakyat merasakan ada yang namanya continuity and change, keberlanjutan dan perubahan. Tidak mungkin hanya perubahan, tapi juga tidak mungkin menuntut hanya lanjutan. Ini terus terang sistem ini, Bapak-bapak, menurut saya teman-teman media penting untuk memantau. Bahkan kita penentuan jadwal itu tidak memperhitungkan siklus tahun anggaran. Siklus anggaran terjadi. Bapak perhatikan dulu. Ketika Pak Jokowi terpilih dulu, itu dilantiknya bulan Oktober 2014. Betul. Menang pemilunya enggak, benar pemilu, terus pilpresnya Juni waktu itu. Oke. Terus kemudian yang mengajukan anggaran untuk tahun 2015, terus Pak Jokowi dilantik bulan Oktober. Jadi beliau harus bicarakan anggaran yang disusun oleh bagi kita itu tidak memasukkan di dalam perencanaan kita. Lah sudah terpilih bulan Juli, tapi bulan Agustus yang merepresentasikan rencana tahun depan, yang terpilih kapan ya nggak apa-apa. Kita ngomong bulan Agustus, habis itu dia terus melaksanakan. Betul nggak? Ini sebabnya yang bisa diperhatikan itu adalah gejala yang integrasikan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia hari ini itu belum terintegrasi seluruh wilayah. Jadi kalau Pak Jono beli air putih di Jogja dengan Pak Jono beli air putih di Sulawesi Pegunungan, di Papua, di Nusa Tenggara Timur, itu harganya bisa semen dan lain-lain. Tapi kalau Bapak Jono beli di sini, beli di meskipun di Gunung Kidul, meskipun di Purworejo, meskipun di manapun, kira-kira masih sama di sini, Pak. Itu artinya we are single integrated economy. Nah ini PR kita. Kami merasa kita perlu sana. Karena kalau perekonomian kita terintegrasi, maka peluang untuk terjadinya pertumbuhan yang merata menjadi meningkat. Karena kan kira-kiranya sirkulasi uangnya akan menjangkau kemana-mana dengan lebih baik. Nah, integrasi ekonomi inilah yang harus kita dorong. Dan salah satu instrumennya tentu konektivitas logistik. Yang kedua, konektivitas sistem perbankan. Karena itu membantu saluran pembuluh darah itu untuk sampai ke sana. Lalu yang ketiga ya pemerintah harus mampu menginvestasikan seluruh Pak. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.